Baik, jadi masih di pengantar teknologi informasi. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, jadi kalau kemarin kita sudah belajar di Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel. Jadi untuk kali ini, jadi kita belajar dengan pokok bahasan yaitu di Microsoft PowerPoint. Pada pokok bahasan yang pertama ini yaitu membahas terkait dengan membuat dan menata presentasi PowerPoint, ya, sifatnya dasar. Jadi learning objektif atau tujuan pembelajaran kita pada pokok bahasan kita kali ini, yang pertama, Anda mampu memahami mengenai pembuatan slide PowerPoint. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi setelah Anda belajar di sini, paling tidak Anda bisa membuat slide PowerPoint. Karena slide PowerPoint itu nanti ya tentunya akan memiliki manfaat ya, baik Anda dalam proses pembelajaran perkuliahan maupun dalam aktivitas sehari-hari, misalnya di instansi, di kantor ataupun di perusahaan. Misalnya Anda ketemu pada saat diminta untuk mempresentasikan sesuatu, entah itu produk, ya, profil perusahaan dan seterusnya. Ya. Kalau pertama, bagaimana untuk membuat slide PowerPoint, berarti bagaimana membuka, ya, kemudian menyimpan, nah itu. Kemudian yang kedua, jadi Anda mampu memahami kaitannya dengan menata slide PowerPoint itu sendiri, slide presentasi. Seperti apa sih supaya PowerPoint kita itu menjadi lebih menarik? Karena apa sih yang namanya PowerPoint itu kan kalau bisa dibilang ya, power itu tenaga, point itu titik-titik yang memiliki tenaga. Ya, berarti nanti dalam PowerPoint itu cukup Anda sajikan poin-poin saja. Ya, jadi kalau misalnya dari sebuah artikel, dari sebuah makalah, dari sebuah tulisan, Anda cukup yang disajikan itu poin-poinnya saja. Jangan teks satu makalah dimasukkan, teks satu artikel dimasukkan. Itu namanya nanti ya, jadi tidak jadi PowerPoint lagi, ya, power text ya, gitu. Kemudian Anda mampu memahami mengenai layout ya slide PowerPoint. Layout slide PowerPoint itu bagaimana sih kita misalnya menambahkan ya gambar, ya, menambahkan audio, atau bahkan misalnya menambahkan video di dalam PowerPoint kita. Nah, ini untuk di learning objektif kita. Untuk itu yang pertama itu adalah untuk menyiapkan PowerPoint atau file presentasi baru. Jadi di dalam OS Windows, jadi layanan untuk Office PowerPoint, pada saat pertama kali kita ingin menyiapkan file presentasi baru, jadi Anda bisa klik ya start atau ikon Windows di pojok kiri bawah, kemudian cari Microsoft Office, ya, Microsoft Office, kemudian Anda cari ya Microsoft PowerPoint. Akan tetapi jika pada saat Anda itu mengerjakan ya, atau membuka aplikasi PowerPoint, jika sudah terbuka, Anda bisa lakukan langkah ini, yaitu dengan langkah apa? Pertama, klik ya file. Nah, di tab file, ingat jadi tampilan di atas PowerPoint itu juga hampir sama, jadi ada ribbon, ada group tab, ya, tab file. Jadi di tampilan di sini, jadi Anda klik tab file, ya, kemudian pilih new. Nah, itu untuk menyiapkan file presentasi baru. Atau bisa Anda melalui keyboard, ya, dengan klik CTRL+N, ya, CTRL+N. Nah, itu bisa untuk menyiapkan presentasi baru. Tapi ingat, kita tadi ya tab file maupun CTRL+N ya, itu bisa Anda lakukan jika aplikasi PowerPoint sudah terbuka, ya, sudah berjalan, ya, sudah running, ya.
Kemudian dari situ Anda akan disajikan beberapa template, ya. Ada berbagai macam template. Jadi tampilan yang seperti apa sih yang ingin Anda pilih? Ya, ingin Anda pilih. Anda bisa pilih salah satu. Pilih salah satu, ya. Kemudian yang mana, kemudian Anda lanjut. Nah, ini dalam rangka nanti kita praktekkan untuk menyiapkan, ya, presentasi PowerPoint baru. Ya. Jadi ini. Kemudian yang kedua, ya, menyunting tampilan slide. Ingat, kadangkala kita ketemu hanya dapat kiriman file dari teman atau apa dalam berupa PowerPoint, itu bisa saja dia menyimpannya dalam berbagai macam kondisi, ya, berbagai macam kondisi. Jadi pada saat kita menyunting tampilan slide PowerPoint, jadi biasanya yang sering Anda ketemu kan kondisi normal view. Kondisi normal view, untuk mengetahui slide tersebut itu dalam kondisi seperti apa, Anda bisa amati di dalam waktu setelah dibuka. Ya, di pojok kanan bawah itu ada tampilan. Pertama, kalau yang hidup, ya, yang aktif adalah normal view, mungkin akan tampil seperti yang biasa kita lihat. Ya, tapi bisa saja nanti ditampilkan dalam, ya, shorter view, ya, shorter view dalam slide. Jadi akan terbagi menjadi beberapa, satu layar itu beberapa tampilan slide, ya. Atau dalam kondisi reading view, atau dalam kondisi slideshow, ya, slideshow. Ini ada beberapa tampilan, jadi perlu Anda perhatikan. Jadi manakala pada saat seperti apa sih kita bisa mengedit? Kalau dalam kondisi slideshow, Anda tentu tidak akan bisa ngedit. Nah, kita coba amati. Jadi Anda misalnya dapat kiriman mau diedit, ya, kita pastikan, oh, misalnya kita pindah ke normal view. Nah, slideshow itu tampilannya seperti ini. Nah, ini slideshow. Ya, jadi tampilan yang tampil seperti ini slideshow. Jadi kan otomatis tidak bisa Anda edit. Anda klik mouse ataupun klik spasi saja, dia akan bergeser. Nah, itu. Jadi kemudian, ya, itu tadi di kondisi. Selanjutnya, PowerPoint itu kan bisa berisi teks, gambar, dan seterusnya. Ya, biasanya dalam PowerPoint itu ada beberapa bagian. Ya, tentunya biasanya halaman pertama yang Anda pilih itu biasanya diisi judul, ya, dan isi slide. Jadi presentasi yang Anda buat itu biasanya berisi atau terdiri dari beberapa, ya, slide. Ya, masing-masing slide pada umumnya memiliki judul atau isi slide, ya, atau objek lainnya dengan format tampilan yang tentunya berbeda-beda. Misalnya halaman pertama introduction awal, ya. Kemudian halaman kedua isinya apa? Ya, seperti dicontohkan ini. Ini kan judulnya menyunting, ya, menyunting judul dan isi slide. Nah, isinya itu ini di bawah ini. Ya. Bagaimana sih untuk misalnya kita mengisi judul ini? Ya. Jadi Anda bisa lakukan prosedur seperti ini. Jadi pilih tampilan slide, ya, tampilan slide yang ingin Anda sunting. Kemudian, ya, arahkan, ya, kursor pada title. Ya, title itu berarti yang di atas. Nah, kemudian Anda isi, ya, Anda isi. Kemudian yang selanjutnya Anda bisa isi slide, ya, teks yang ingin Anda isikan, ya, di slide. Kemudian pada objek teks, ya, yang Anda pilih, ya, bisa Anda sisipkan atau insert point, ya, pada posisi yang ingin Anda kemudian lakukan penyuntingan judul, ya, title atau slide. Nah, kemudian ini, jadi untuk mengakhiri proses penyuntingan Anda bisa klik di luar. Kalau klik di luar maka tidak akan aktif. Ini dalam menyunting judul isi slide. Kemudian seperti hanya di Microsoft Word, Microsoft Excel, ya, untuk mengatur format tampilan teks. Jadi Anda bisa mengganti jenis huruf, ya, kemudian rata kanan, rata kiri, itu juga bisa seperti hanya di Microsoft Word.
Caranya Anda aktifkan dari slide yang dipilih, kemudian huruf yang mana sih Anda pilih, ya. Jadi kalimat yang mana atau isi teks yang mana yang ingin Anda rubah. Nah, itu kemudian diklik pengaturan di format teks. Ini mengatur format tampilan teks. Kemudian juga ya Anda bisa memasukkan di WordArt, ya, WordArt dan slide sorter view. Jadi WordArt itu berarti mengisi tulisan dengan misalnya huruf besar semua biar jelas, ya, biar jelas, ataupun dengan yang lain. Jadi itu di WordArt, ya. Jadi Anda nanti ada menu format, ya, kemudian Anda bisa untuk isi dengan tulisan yang WordArt ataupun yang lain. Nah, ini di untuk di WordArt. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalnya kita mau menyisipkan slide baru, ya, slide baru. Slide baru itu maksudnya misalnya Anda baru buat satu slide, kemudian Anda pengen buat slide yang kedua, itu bagaimana caranya? Jadi Anda bisa klik new slide atau Anda bisa klik tombol enter yang di dalam slide-nya yang aktif. Nah, itu di menyisipkan slide yang baru. Nah, kemudian melayout itu juga Anda bisa merubah tampilan slide, ya, tampilan slide yang ada. Ini mengganti layout, ya, mengganti layout. Kemudian yang selanjutnya, ya, Anda kaitannya dengan menggunakan fasilitas tema. Jadi ada beberapa tema yang ada, bisa Anda ganti, bisa Anda sesuaikan. Yang mana sih yang ingin Anda misalnya ganti, yang ingin Anda pengini, yang seperti apa. Ini di tema. Oke, jadi selanjutnya silahkan download panduan tugas. Kemudian kerjakan sesuai dengan perintah. Setelah selesai, ya, simpan dengan nama file praktis 11, nama Anda dan kelas, dan silahkan Anda kirim ke LMS. Jadi panduan tugasnya yang pertama, kalau misalnya boleh, ya, kita buka misalnya ini. Ya. Tugas yang pertama, Anda diminta untuk membuat, ya, PowerPoint ini dengan judul e-commerce, ya, menggunakan template organik, ya, e-commerce menggunakan template organik. Yang kedua, buat 9 slide e-commerce, ya, dan tulis subjudulnya di setiap slide-nya. Yang ketiga, sisipkan gambar, ya, pada slide yang berisi artikel e-commerce, dan sisihkan untuk musik dan video di dalam slide. Jadi caranya, jadi pertama kita bisa untuk menyiapkan slide, ya. Menyiapkan slide Anda bisa menggunakan ini, klik di bawah start, ya, start, kemudian, ya, Anda cari Microsoft, ya, start. Nah, karena tidak ada PowerPoint-nya, Anda cari Microsoft. Nah, Anda cari Microsoft-nya di mana? Di daftar start, ya. Anda cari Microsoft. Nah, ini ketemu Microsoft, diklik, ya. Kemudian ada beberapa pilihan mulai dari Access, Database, Excel, dan seterusnya. Anda pilih PowerPoint, ya. Klik PowerPoint, maka akan keluar ini, ya. Blank presentation ini berarti yang blank, ya, berarti kosongan. Template-nya masih kosong seperti biasa, ya. Ini yang blank, ya. Kita tadi diminta, ya, untuk membuat yang organik, ya, yang organik. Di sini sudah ada template yang organik. Jadi ada berbagai macam slide di sini. Tapi sesuai dengan petunjuk kita laksanakan, pilih yang organik. Klik di organik, ya. Setelah klik, ya, kemudian silakan Anda klik create, ya, Anda klik create, ya, akan tampil seperti ini, ya, klik create.
akan tampil seperti ini ya. Kemudian yang pertama ya, kita mengisi judulnya. Tadi diminta untuk ngisi judul e-commerce ya. Mari kita tulis e-commerce ya, e-commerce. E-commerce ya. Kemudian misalnya Anda tulis siapa penyusunnya, silakan Anda tulis nama Anda. Ini kondisinya sudah seperti ini. Ini kondisi yang pertama ya. Jadi kemudian kita bisa memformatnya. Jadi memformatnya misalnya ini contoh memformat. Untuk memformat Anda bisa aktifkan. Nah ini namanya aktif. Kita aktifkan, kemudian misalnya kita mau ganti ya tulisannya. Kita ganti tulisannya misalnya. Kita ganti tulisannya yang bisa misalnya ini ya, kita ganti tulisannya ya, ini untuk ganti tulisan. Kita aktifkan ini ya, kita ganti tulisan ya, ini ganti tulisan. Bisa juga Anda lakukan ini, misal di blok ya, di blok ganti tulisan ya, ganti tulisan ya, misalnya ya, bisa pilih ya. Kemudian ini juga Anda bisa format ya. Bisa Anda pakai ini kemudian misalnya rata kiri ya. Bisa Anda misalnya pakai ini kemudian ditengahkan, atau Anda blok di sini di ya, sebelah kanan ya. Ini saya misalnya di sebelah kiri, rata kiri ya, rata kiri ya. Ini untuk memformat dan menyunting. Jadi menyiapkan file baru, memformat dan menyunting ya. Kemudian setelah slide 1 selesai, Anda diminta untuk menambah 9 slide. Menambah 9 slide. Caranya bagaimana? Jadi Anda pastikan ini diklik ya, kemudian Anda klik new slide ya. New slide di sini. Newsletter di sini jadi ada berbagai macam, misalnya newsletter yang pertama bisa pakai ini ya, atau misalnya bisa pakai yang ini ya, ini di newsletter, atau bisa pakai yang mana ya, yang kosongan misalnya, yang blank atau yang seterusnya. Jadi yang normal misalnya pakai ini, oke, kayak ini di newsletter. Atau bisa Anda menggunakan ini, misalnya diklik ya, kemudian Anda tekan tombol enter di keyboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini udah sampai 9, berarti 10. Karena diminta untuk menambah 10 slide. Nah, kan ini. Setelah ini ya, kita bisa pakai enter atau bisa pakai new slide. Setelah ini Anda misalnya slide yang kedua ya, Anda isi ya dengan apa? Kan itu. Ya, misalnya yang pertama ciri-ciri e-commerce. Ya, ciri-ciri e-commerce. Bisa Anda tulis ya. Ciri-ciri e-commerce misalnya. Silakan diisi ciri-ciri e-commerce itu apa. Nah, kan itu. Silakan Anda lengkapi sampai dengan 9 slide. Ya, tadi caranya untuk isi kata dan seterusnya. Ya. Setelah Anda isi,
Ya, nanti di akhir nanti saya akan pandu lagi ya terkait dengan di memasukkan gambar dan memasukkan audio maupun di video. Ya, monggo untuk dipraktikkan ya dalam kaitannya melengkapi data yang ada untuk tema di e-commerce. Baik ya, sambil dilanjut saya sedikit menambahkan. Jadi kalau tadi ya untuk mengisi teks, judul dan isi dari slide ya, berikutnya sedikit saya tampilkan bagaimana untuk menambah gambar ya. Jadi untuk menambah gambar pada sebuah slide, jadi Anda bisa lakukan dengan beberapa langkah ya. Salah satunya misalnya ini saya mau tambah gambar untuk yang di slide ke-8 ya. Yang di sini ini contoh. Jadi pastikan ini slide 8 ini udah aktif. Yang pertama. Kemudian cara yang kedua, Anda bisa klik insert ya di tab. Kemudian di bawah insert ada pictures. Anda bisa klik pictures. Ya, klik pictures. Kemudian cari file gambar yang ada di PC atau drive Anda. Nah, misalnya di sini file gambarnya ini. Anda klik kemudian klik insert. Nah, ini masuk. Udah masuk. Atau Anda bisa menggunakan ya teknik ini juga. Jadi pada saat kita menambah slide itu biasanya kan ada pilihan. Salah satu pilihannya yang di bawahnya ya, di sini yang ada klik add tag. Ini kan ada beberapa simbol. Simbol ini bisa kita klik yang mengarah kepada drive ataupun yang lain. Misalnya yang untuk gambar kita klik. Nah, ini pictures. Nah, di sini kita klik pictures misalnya. Nah, ini kita bisa langsung pilih yang ke beberapa drive. Misalnya kita mau tampilkan ini. Ya, klik insert. Nah, ini dalam menambahkan gambar. Paling tidak dalam menambahkan gambar di sini ada dua cara. Jadi Anda pakai insert ya atau pakai ya icon ya gambar yang ada di sini untuk menginsert. Atau Anda bisa menggunakan juga misalnya Anda buka filenya ya. Drive filenya di mana? Dibuka filenya di sini misalnya. Nah, kemudian untuk gambar ini ya Anda copy. Ya, Anda copy dari sini, kemudian di sini Anda paste. Anda paste di sini. Ini bisa. Setelah Anda paste ini bisa Anda atur otomatis pada saat gambar aktif. Ya, ini untuk menambahkan gambar. Ya, menambahkan gambar. Kemudian yang kedua, Anda diminta untuk menambahkan audio atau suara. Ya, menambahkan audio atau suara. Caranya juga sama. Jadi Anda bisa ya klik insert untuk menambahkan audio, klik insert ya. Kemudian di sini ada logo audio. Ya, audio on my PC. Ya, jadi ini ngambil dari drive. Nah, ambil audio di mana Anda klik misalnya di sini insert. Ya,
audio ini udah masuk di sini. Jadi pada saat Anda itu misalnya presentasi kemudian ya pengen ada suaranya, bisa pakai ini ya. Atau ya Anda bisa menggunakan ini juga ya. Di sini itu ada dua pilihan. Oh, di sini ada insert ya. Ini ya. Ada ini terusnya. Jadi ini bisa Anda lakukan. Jadi untuk misalnya menambahkan audio, nah paling gampang pakai ini, insert kemudian klik audio ya di sini ya. Nah, audio ini bisa Anda pindah ya, bisa Anda pilih di atas ya, bisa Anda pindah di bawah. Ini dengan cara diklik kemudian Anda drag sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk di audio ya, audio. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah menambahkan video ya, menambahkan video ya, jadi video. Jadi menambahkan video di sini itu Anda bisa ya lakukan dengan cara yang pertama, itu klik insert kemudian cari ya icon video. Nah, video di sini. Video juga ada pilihan ya, video secara online atau video dari drive ya. Kalau dari drive klik aja ya video dari drive-nya, kemudian Anda lihat taruh di mana video yang di drive-nya. Nah, itu. Atau cara yang selanjutnya itu Anda dari sini, ini ada ya yang termasuk di insert video. Di sini ada insert tabel, insert chart, insert grafik, ataupun insert smart grafik, ya grafik pintar, atau insert picture, atau insert ya picture secara online. Nah, di sini insert video, klik, ya. Kemudian kita cari yang ada di file, ya from file. Kita cari di from filenya di mana misalnya. Kita cari profilnya kemudian di insert ya. Ini juga bisa dipindah ya, bisa dipindah ya, kemudian bisa diperkecil ya, misalnya di sini ya. Ini jadi untuk menambahkan title, subtitle ya, menambah slide ya juga sudah. Jadi terus kemudian menambahkan gambar ya, kemudian menambahkan audio dan menambahkan video, ini juga sudah ya. Silakan ya, slide yang Anda kerjakan Anda lengkapi.